Jalur langit. Jarur langit. Biar waktu yang menjawab jarur langit. Tapi kok secepat ini gitu loh. Balasannya secepat ini, tobatnya juga secepat ini gitu. Aku pikir akan kayak Yok ke 5 tahun kemudian. Ternyata enggak ya. Alhamdulillah. Kayaknya ini apa namanya, kebenaran terlalu cepat untuk menyeruak. Kebenaran terlalu cepat menyeruak, jadinya pada tobatnya lebih cepat. Kebenaran terlalu cepat datang. Artinya Itulah apa sih teman-teman. kalau kata menurut Apa aku tuh? ya. Suara kakak kecil deh. Orang-orang suara siapa? Suara aku kecil. Hilang-hilangan Bu suaranya. Sekarang? Coba. Dua. Dah. Hilang-hilangan, gimana sih suaranya hilang-hilangan? Jauh dekat gitu. Tadi ada yang nelfon terus. Nah, kita matiin dulu terus live lagi gitu. Nggak usah. Nggak usah. Kakak pakai AirPods apa enggak? Iya. Kayaknya harus pakai AirPods deh Bu. Sekarang? Nah, ini baru clear keren. banget nih. Benar tuh gini loh guys, kita tuh kan dari awal tuh hanya menyuarakan kebenaran, fakta. Nggak pernah tuh Benar. berpihak sama si ini, benci sama si Ono, ya kan? Betul. Kita cuman apa sih? Kalau salah hukum, kalau nggak salah bebasin, kalau ngebully bales, ya kan? Kalau lu framing gua bongkar, udah simple. Nggak boleh dong mau nge-framing terus nguasain media sosial sendirian, terus kan kita mau ngimbangin informasi aja. Narasi yang bengkok kita lurusin, fitnah kita benerin, ya kan? Pada akhirnya semua akan tahu gitu loh. Markus, siapa yang Markus, kan gitu. Benar. Pernah kita ngebantah-bantah kebenaran itu. Ya mungkin ini pertanda Kak. Berarti ya mungkin ini pertanda. Tapi enggak loh. Semakin cepat terbongkar berarti kan semua akan segera usai, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Sebetulnya kalau mereka ngomong Markus, aduh aku nih ntar dulu lagi baca WA nih Bu, pindah jam meeting. Udah lebih asik komal dulu tuh udah. Pekerjaan selalu ada ya. Komal ini jarang-jarang. Biarin aja. Kalau rezeki aku, dia akan tetap stay di situ. Kalau bukan ya sudah bye. Anjay. Jadi Ngeri. menurut aku tuh, Mr. Brian kan kita sepakat nih, namanya Markus itu nggak selalu identiknya dengan hal-hal buruk. Betul. Aku dikatain Markus sama mereka, betul. Tapi aku bukan Markus berbayar ya. Aku Markus yang kalau ada orang nanya, ini begini, enggak loh, ternyata gini loh, gitu. Meluruskan, biar orang tuh nggak salah dalam menindak apapun. Nah, yang membingungkan sekarang, yang teriak-teriak di sidang ada penyuapan dan lain-lain, kok dia gitu yang begitu, itu aja sih aku sedihnya itu. Aku tuh tadi pagi kan lihat Raffi aku sambil dandan gitu, bukan pagi sih, siang. Lihat Raffi ada Komal di kubu pendukungnya NM. Aku nonton loh. Aku sampai ketik typing, nah begini kalian, kalau mendukung, dukung aja, tapi dengan yang benar, kata-katanya benar. Jangan barbar, jangan kayak
manas-manasin keadaan sehingga menjadikan orang yang dibelanya itu nggak pantas dibela sama pendukungnya itu, yang nggak banget gitu loh. Cara ngomongnya, cara gimana ya? Maksudnya Aku juga aku gini loh, typing Kak. loh. Maksudnya juga gini loh. Lu ngedukung boleh, suka ngidolain boleh. Tapi kalau dikasih fakta jangan ditolak. Itu Jangan loh. marah juga. Mereka pun bisa Iya. memberikan fakta. Iya. Mereka Kalau pun boleh kasih bantahan, boleh gitu. kan tinggal Bener diadu kan? doang kan. Iya. Iya. Jangan denial. Ini enggak. Seolah-olah tuh mau nguasain informasi sendirian. Orang lain nggak boleh ngasih Seolah-olah si informasi. paling Si paling benar, si paling benar, si paling tahu, si paling segalanya, nggak gitu. berkuasa. Iya, maksudnya giliran kita ngasih fakta, ini loh sebenarnya. Makanya gue bilang, lu boleh sih mau ngapain aja, lu teriak-teriak balikin duitnya lah. Kalau uangnya nggak ngelewatin dia, gimana dia mau ngebalikin duitnya? Oh, ini yang masalah 4M itu ya. Enggak, ini contoh fakta gitu loh, Kak. Contoh. Ya, Contoh kalau fakta, tadi tuh aku kan. dengar Raffi itu lagi menjelaskan tentang kesaksian O di PMH-nya. Bukan PMH, di perdatanya Perdata. NM. Iya, yang ngomong kan katanya ke KY kan. Dikasih tahu, ya silakan aja lapor. Tapi nanti kalau misalnya hakimnya menunjukkan buku absen, dia nggak absen, kan bumerang buat dia ya. Gitu loh, maksud aku tuh kenapa sih kubu-kubunya si NM ini nggak smart gitu, selalu memberikan masalah baru di hidupnya NM yang sekarang udah terpuruk. Gitu loh, maksud aku. Selalu Ada nyari gebrakan ini, yang salah kan. mulu menurut. Iya, awalnya tuh pengen nyari, ini gua nggak boleh salah. Kalau gua nggak boleh salah, berarti harus ada yang disalahin. Ya kan? Betul, coba deh. Aku kepengen banget nih Mr. Blind, mumpung aku lagi santai ya. Aku kepengen banget ada nih pendukungnya NM naik ke sini, ayo deh. Aku dukung kok kalau kalian mau mendukung NM, kita berdebat, aku dukung. Tapi kalau misalnya dikasih pendapat, mereka pun boleh ngasih pendapat ke kita. Harusnya gini-gini, kita dengerin. Tapi kalau dari kita juga ngasih pendapat ke mereka juga jangan ngamuk gitu loh. Ya nggak sih, Mr. Blind? Iya. Nggak usah tantrum. Cuman kan, Nggak usah tantrum. ya itu tadi kan, niatnya itu memang udah dari awal tuh pengen nyalahin, harus ada pihak yang disalahkan supaya dia nggak kelihatan salah. Nah, kalau dari kata-katanya Raffi aja, kalau soal absensi, kalau dia nggak absen gimana dia mau nyalahin orang? Itu kan fakta. Itu. Terus kalau kita bicara soal misalkan nih, ya dia ngebahas itu, terus kita bicara soal agenda dan waktu sidang, itu kan sudah ketetapan hakim. Yang harus menyesuaikan itu para pihak, bukan hakim. Masa hakim yang disuruh nunggu, Kak? Kan nggak mungkin. Agak lain Iya. memang. Iya, pokoknya itu mah udahlah ya, itu mah kepatutan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang lagi mau bersidang. Betul. Yang aku sayangkan itu udah tahu masalah, ngisi buku absen enggak, datang juga telat, kok berani-beraninya lapor ke KY gitu loh, maksud aku. Iya. Sesimpel itu kok berani, kecuali dia nih ngisi absen nih, jempol bila perlu dijidat, stempel tuh nih gue udah datang ya, ditinggalin, dia punya bukti yang kuat, baru dia main lapor. Ini, aduh sayang banget, berarti ini udah 2 kali ya. Waktu itu kan ada rekaman yang sama si Duta diputer. Intel itu diputer, itu kan udah sampai ke KPK pun, akhirnya apa? Nggak ada terbukti. Akhirnya memperberat lagi keadaan dia di sana. Sekarang urusan lapor-lapor ke KY-KY-an. Nah, kecuali mereka itu mau bikin gebrakan-gebrakan yang menurut aku merugikan orang yang didukung, itu ada fakta data yang benar. Kalau gitu kan kasihan loh. Dia kalau aku mah ya gimana ya Mr. Blind ya. Kan ini udah berjalan juga. Kalau kita mendukung Reza di dalam urusan ini ya kita dukung, dan kita pun tidak melarang kalau ada pendukung-pendukungnya ngedukung NM, aku setuju dukung gitu, nggak masalah, tapi cari dukungannya yang benar, perbuatan-perbuatannya itu yang benar, jangan sampai memberatkan juga
kita tuh baik loh sebetulnya, walaupun kita berseberangan, tapi kita tuh kepengen banget di kelilingnya si NM ini yang bener gitu loh. Nah, Baik, ini lagi nih, iya nggak Kak, sih? Apa? ini lagi nih. Di mereka pendukung-pendukungnya ini lupa Reza Gladys itu melakukan rekonvensi loh, gugat balik. Buat balik, nah Ya kan? itu yang harus Nah, dibahas jangan itu. dipikir, iya jangan dipikir dia sebagai yang menggugat doang. Dia itu sekarang posisinya digugat loh. Kok dia nggak mikirin itu sih? Nah, kalau nanti Reza Gladys yang dikabulkan gugatannya bagaimana kalian? Pusing palanya. Pasti nggak mungkin. Ini kan nggak. saling gugat. Iya. Reza pun nggak gugat perdata, kan? Cobalah. Makanya aku bilang. Aku aja nggak, jangan- aku aja ya, Mr. Blind. Aku tuh nggak mau loh ngebahas masalah gugatan perdata Reza, karena buat aku sudahlah, cukup lah. Ya kalau dia kalah lagi ya itu memang udah terjadi. Tapi kalau kita mana pernah mau ngebahas rekonveksinya Reza, gugatan baliknya Reza Iya. ke masalah ini enggak kan? Cuman maksudku tuh Mbok ya gimana ya, sadar gitu loh. Dia juga posisinya sekarang itu tergugat, digugat, sorry. Digugat. Selain dia menggugat, dia juga digugat. Nah, harus ada perimbangan berpikir dong. Ya kan? Ya. Nah, kalau sampai dia ngurusin sampai ke KY, kayaknya kan dia melakukan dia meminta pengadilan atau dia minta keadilan pada lembaga peradilan di bawah negara ya. Tapi di sisi lain, dia seolah-olah nggak percaya dengan peradilan. Gimana sih? Ya kan? Nah, maksudku, kalau memang ada prosedur yang harus Mr. Blind, dijalanin, aku stop dulu ya. Bentar. Mbak, ini ada siapa nih? Aku harus dijawab nih. Tadi bilang, Mbak kok semakin repot ngurusin orang lain. Karena aku direpotin sama netizen-netizen yang ngehina-hina aku dibawa-bawa. Jadi enjoy it. Ya, aku juga netizen sama lu. Nah, lanjut. Mr. Blind. Jadi dari awal kita nggak bisa bilang begini ya, lu jangan ngurusin yang bukan urusan lu deh. Lah ini publik. Publik, betul. Tapi mereka ngurusin Siapapun aku, berhak. ngata-ngatain aku boleh. Iya. Terus yang kita bicarakan ini substansi masalahnya, bukan ngebicarain pribadinya, ya kan? Nah, kita tuh hanya mengkoreksi. Kenapa sih? Ini udah ada cerminannya ya. Di pidana dia tuh udah inkrah loh. Walaupun masih ada upaya hukum. Kenapa nggak konsentrasi ke situ aja? Ya. Terus yang kedua, di masalah perdata. Kalau di perdatanya, selain dia penggugat, dia juga sedang digugat. Nah, kalau dia misalkan belum mematuhi prosedur peradilan yang benar, kenapa dia harus persalahkan orang? Coba deh, jangan bikin framing. Masalah absen aja dia nggak mau terbuka. Malah pihak lawan yang ngebuka. Ya kan? Iya. Coba deh, seandainya dia mau begitu. Giliran disodorin fakta, tadi kayaknya baru tuh ngeh tuh pendukung-pendukungnya NM yang Bang Raffi jelasin. Oh begitu. Itu maksud aku tuh, please lah gitu. Udahlah, mendingan kalau memang mau berjuang untuk kebebasan masih punya PK. Cari aja bukti baru yang kira-kira bisa memperingan hukuman dia atau membebaskan. Kan, tapi kan nggak mungkin kalau PK kan nggak mungkin bebas. Setidaknya meringankan gitu kan ya, Mr. Blind? Menurut aku ya. Nah makanya terus lagi ya teman-teman. Kenapa sih ada orang pengen nyelamatin diri, lu dukung-dukung? Coba deh yang benar dulu. Kepentingan Nikita Mirzani itu apa sih? Gitu loh. Nah kalau memang pure demi kepentingan Nikita Mirzani, nah perjuangin itu. Tapi kalau misalkan ada kepentingan orang lain di situ terus kalian dukung, ya kalian bias dong berarti. Ya sebetulnya yang kalian dukung itu siapa? Ya nggak? Nih NM kah? Atau orang yang nggak mau ke bawah-bawah? Kan bingung. Ini harus fair loh. Ya kalau kalian ngedukung NM, harusnya kalian komplain. Kenapa lu bersaksi telat datang? Kenapa lu nggak? Iya. Ternyata dia kan bukan hanya sekali kan, nggak dihadirkan di persidangan itu 2 kali. Aku baru 2 kali dari Raffi.
Nah, berarti kan ini ada sesuatu yang kalian itu harus pertanyakan. Kenapa dokter O itu berat banget bersaksi di depan hakim? Katanya mau ngebela NM. Katanya Besti. Katanya orang yang disayang ya. Ini aku juga, tapi di sisi lain aku mengerti apa yang Oki takutin. Ngerti Nah, aku. tapi kan balik Tapi lagi jangan ya. pendukungnya tuh jangan seolah-olah kita kubunya Reza terus yang salah gitu. Salah. Kalian itu harus smart ya. Kita mengerti, oh ada ketakutan dari pihaknya sana. Aku juga setuju lawyernya nggak apa namanya, nggak menghadirkan dokter Oki di kesaksian itu karena takut dibacain kan putusan-putusan pidananya. Ya udah aku setuju. Tapi kalian itu udah tahu nih, pinter dikit. Kan itu taktik mereka. Ya sudah, ini kan kalian segrup nih, ya sudah, oh ternyata begini ya. Tapi jangan ujuk-ujuk ke kaya, itu kan memberatkan lagi NM, guys. Nah, soalnya lanjut. yang berperkara itu NM. Yang berperkara itu kan NM. Nah, NM itu digugat sekarang. Bahkan gugatannya lebih besar daripada yang dia gugat. Nah, kalian mikir nggak kalau hanya demi untuk melindungi orang lain, justru Nikita Mirzani yang terjerembab? Betul. Kan ulah kalian juga. Kenapa sih tidak berbicara fakta? Misalkan dia dihadirkan untuk yang pertama, dia nggak hadir. Yang kedua, dia terlambat. Sementara agenda sidang untuk menghadirkan saksi sudah selesai. Sidang itu ada agendanya, guys. Bukan ujuk-ujuk saksi nggak datang ditunggu sampai kapanpun, ya nggak bisa. Reza itu Sidang itu ada jadwalnya. ngegugat NM berapa ya? 500 M berapa? 504 M. Bayangkan kalau seandainya Reza yang menang itu ngegugat si NM, mau bagaimana kalian? Bisa bantu Bagaimana? apa? Bisa bantu apa? Coba. Harus ada sita aset loh itu eksekusinya. Iya. Sudahlah. Makanya Kalian itu harusnya kalian itu nih pendukung-pendukungnya ini be smart. Jangan malah membuat yang kalian dukung itu terpuruk. Akhirnya pendukungnya saling sikut, bentrok, berantem, pada minta maaf ke aku. Ya aku maafin. aku mau Ya, nggak bikin bisa, Bang. posko, Kak. Aku mau bikin Posko apa? Posko apa? Tobat darurat. Bik- Jadi aku nerima antar ku Obat data. jamaah. Tobat darurat. Bagus ya. Darurat, darurat. Tapi tobat. lucu-lucu Jadi loh yang terima pada antar- minta maaf itu. Iya, yang pada minta maaf itu lucu-lucu sih. Rata-rata yang minta maaf itu cuma satu. Aku tuh pusing, ada di kubu sana itu kok ribut melulu gitu. Jadi akunya stres, banyak gitu. Males lah, kita juga ngebela nggak dapet apa-apa. Aku ketawa aja. Ganggu loh mental mereka itu. Kalau kita mah begini-begini aja, Mr. Blind dari dulu bisa ketawa-ketawa. Nggak ada yang Iya, kalau mereka tuh udah saling serang, Bu. Karena gini loh, Kak. Kalau kita kan terbiasa, lu ngomong apa, kalau salah kita benerin, ya kan? Saya hadirin faktanya. Kita nggak perlu berpikir untuk mencari narasi, membuat framing. Yang capek itu kan kalau harus berpikir, wah harus begini, harus begitu, harus begini, untuk nyiptain framing kan. Kalau framing kan harus didukung terus. Nah, kalau kita nggak udah sampein faktanya, udah narasi ngikutin fakta doang. Ya kan? Ayo yuk kita Ya, invite begini. pendukungnya NM di sini yang bisa ini Mr. Blind. Kita kalau ngomong bertiga aja kan Satu arah doang. nggak bisa dibuktikan ya. Kita dukung, coba. Aku pengen invite. Apa nih? Aku nggak tahu nih pendukungnya NM nih yang mana. Ayo kita ngobrol yuk. Nggak usah pakai adu otot. Kan kalian bukan Samira ya. Kalau Samira naik sini aku sikat. Kan kalau kalian kan bisa diajak ngomong baik. Aku tuh orangnya tergantung lawan bicara. Kalau misalnya lawan bicaranya sopan, aku akan lebih sopan. Sumpah, bila perlu aku ini deh, ngalah gitu loh kalau orangnya lebih sopan. Tapi kalau orangnya barbar gitu, aku bisa lebih gila gitu. Nah, sekarang ini siapa yang mau naik ke sini? Ayo kita bukan debat sih, ngobrol. Kita ngobrol santai tentang dukungan masing-masing gitu. Coba lanjut Mr. Blind sambil nungguin siapa yang mau naik. Ya, typing aja, typing siapa yang mau naik. Jangan pakai akun bodong, tapi Iya, ayo Akun siapa yang mau real. naik? Yuk, kalau akun bodong ntar nggak bisa bertanggung jawab. ayo naik yuk. Gitu sebenarnya. Mengidolakan itu boleh.
Mendukung itu boleh, nggak ada yang salah di situ. Cuman yang kita lihat kan selama ini ya, yang selama ini kita lihat tuh, kenapa sih dukungan itu nggak benar-benar pure mendukung gitu? Ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada apa ya, sesama pendukung aja bisa berbeda pendapat. Terus kemudian ada gesekan-gesekan, ada seolah-olah si paling niki, si paling deket, si paling diakuin. Apa sih? Ujung-ujungnya apa? Tuh. Solidnya enggak, berantemnya iya. Iya, Akhirnya coba. gerbong-gerbongnya beda-beda. Ntar beda pendapat sedikit, pindah gerbong. Ya ampun. Betul. Udahlah. Ayo nanti dong, siapa yang siapin mau naik hotline. pendukungnya Niki? Hotline tobat darurat ya. 0809. Ayo, siapa pendukungnya? NM yang mau naik di sini ngobrol santai jam makan siang nih, waktunya istirahat. Yuk. Jarang-jarang dibukain room sama Fitri Salhuteru nih. Iya, jarang-jarang. Diundang lagi. Ayo, diundang lagi. Sekarang kita cuman tuh kepengen sebenarnya kepengen tuh ada yang benar-benar demi kepentingan Nikita Mirzani, ya, tahu bener seluk-beluk permasalahannya, gitu kan, tahu Nikita Mirzani sedang diapain sih. Sering loh bukan kita pancing ya, sering kita ajak untuk berpikir, Bu Irma, guys, Nikita maksudnya Mirzani korban reportnya apa jangan enggak di sih? WA, di print, saya mau baca. Oke, maaf, Mr. Bland. Iya ya kan. Maaf, lanjut. Nah, terus Sering loh kita ajak berpikir, Nikita Mirzani ini korban ya, Nikita Mirzani ini wayang ya, dalangnya siapa? Apakah ini murni Nikita Mirzani atau sedang dimanfaatin atau gimana? Sering loh kita ajak berpikir kayak begitu. bener, Kenapa sih kalian nggak ngeh gitu? nggak pinter, nggak mau. Coba dari awal ya, contoh nih, dulu sempat kita singgung apa sih? Ancamannya gede loh, 12 tahun, ada TPPU-nya loh, ya kan? Coba deh jadi justice kolaborator. Sempet loh kita apa namanya? Betul. Kita Ya, pernah kita gitu ya. coba-coba. Iya. Jadi dia sekolah bener. Tapi ya mungkin masih di sekelilingnya dia itu masih takut kalau dia tuh jadi justice kolaborator. Kayak gini deh ya. Ini mumpung lumayan banyak nih yang nonton. Misalnya, kan sekarang lagi gembar-gembor ini dia ditipu gitu ya, dia dibohongin ya. Kalau memang dia mau bawa laporan ini, NM dan kubunya ini mau bawa penipuan atau apalah namanya ini ke jalur hukum, kita pasti dukung. Kalau memang itu benar, tapi dia harus siap resikonya apa. Ya nggak, Mr. Blank? Nah, itu benar. Aku Makanya aku dukung. bilang gini, Kak. Untuk misalnya, untuk kembali uangnya, aku dukung. Karena menurut aku, ya ini segala sesuatu yang memang kita harus tahu, harus ada kejelasan sebetulnya siapa sih yang bersalah di sini. Nah, tapi dia harus tahu resikonya apa. Aku dukung kalau dia benar, aku dukung. Ayo nih, laporin. Sini gua dukung lo, aku dukung. Kita Jangan lihat walaupun aku benci sama dia, kalau dianya benar mah ya aku dukung. Dia nggak mau didukung nggak apa-apa kok, aku netizen, dukung aja lah. Iya, jangan sampai ya udah terlanjur teriak-teriak di publik, ternyata gali kuburan sendiri. Tuh. Gitu loh. Makanya pikirin dulu matang-matang. Oh ini gini ya, ini kemungkinannya begini, ini kemungkinannya begini. Kan di situ juga banyak ya teman-teman yang ngerti hukum, tahu lah. Ini kalau dibawa ke ranah hukum kira-kira mengerucutnya kemana ya? Resikonya bisa balik nggak ke kitanya sendiri gitu. Makanya ya teman-teman, bukan kita tuh mau ngapa-ngapain, kita cuma hanya perimbangan informasi. Informasi, pokoknya gimana? Iya, pokoknya kita case by case nih. Kalau dia VS Reza, ya udah terbukti secara dihukum Adi ini aja udah salah lah. Tapi nanti kalau dia VS siapa lagi? Kalau dia yang bener, aku dukung dia, Mr. Blank. Aku ingat banget ya, pada saat aku nemenin dia di Serang, dia kan tiba-tiba ditahan
Aku kan bolak-balik tuh nemenin dia berapa kali, yang akhirnya dia pulang dan harus ditahan lagi karena waktu dia ditangkap aku di Korea. Begitu aku datang udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, aku harus ikutin aturan karena dia udah ditangkap. Udahlah, gitu. Aku tahu nggak? Aku sambil pegangin tangan dia nih di ruangan penyidik. Lu tahan ya, lu tahan di sini, lu ikutin aturan yang di sini, mau ditahan-tahan, lu tahan, gue pasti temenin. Lu tahan ya, gue berjuang di luar. Begitu sampai akhirnya dia bebas. Nggak ada, ikutin. Aku ingat banget tuh di ruangan PPA itu sama anak yang digendong. Aku udah nggak bisa apa-apa nih, karena dia memang harus ditahan. Kamu tahan ya, Nik. Kamu tahan di sini, kamu sabar di sini. Aku berjuang cari kebenaran di luar. Nggak ada banyak mulut. Nggak ada tuh kayak gini. Berjuang aja. Mau siapa yang dikasih pembuktiannya? Ini. Kalau memang bener. Jadi kita nggak banyak musuh. Kalau gini kan dia jadi banyak musuh. Nggak, memang waktu saat itu aku juga nggak bisa ngelaporin si pelapornya dia itu kemana-mana, ngelaporin polisi kemana-mana. Nggak gitu caranya. Main. Sekarang kan semua dilaporin, ditabrak, ini itu ditabrak. Kalau dia ini nanti ngelaporin tipu penipuan atau apa, kalau memang benar ya ada peralihan uang itu, misalnya dibohongin, ditipu daya, aku belain dia. Kan naik deh, ini pendukungnya NM. Siapa tuh? Makanya siapa yang mau naik? Ayo kita ngobrol santai ya. Kalau yang sekarang mau boro-boro kayak ibu ya Bu. Nggak ada yang kayak ibu kalau sekarang pendukungnya. Nemenin dari awal lah sampai akhir. Aku tuh cuma sama, aku tuh didukung sama Zanzabella. Lagi balas WA tuh. Lanjut aja. Kita terima telepon biasanya. Enggak, baca WA tadi. Lanjut aja. Kamu Gitu, lanjutin dulu. Maksudnya itu ya, kita paham nih, sini kini kan sedang ada masalah. Nah, kita cari dong, Nikita Mirzani ini pure apa enggak sih? Kalau Nikita Mirzani cuma jadi alat, cuma jadi korban, ya, dari ada skema atau ada Mr. Blind, bentar, gede. aku ada tamu, aku turun dulu ya. Siap. Aku naik lagi sebentar. Oke. Ya nggak bisa, Iya, Bu, ungkap iya, Bu. kalau kakak turun. Enggak, kalau 5 menit terungkat ini. Apa-apa sambil ngomong aja dulu. Iya udah, nggak apa-apa. Gitu.